Hello, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Henderina Jamitaka. Saya di sini akan membawakan materi mengenai reaksi orde 2 tipe 1. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, di mana yang pertama itu reaksi orde 2 tipe 1, dan yang kedua hukum laju reaksi, dan yang ketiga grafik, dan yang keempat adalah waktu paruh. Yang pertama yaitu reaksi orde 2 tipe 1, di mana reaksi orde 2 tipe 1 itu adalah salah satu jenis reaksi kimia, di mana massa laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi dua reaktan yang berbeda, atau pada kuadrat konsentrasi satu reaktan. Dengan kata lain, jika kita menggandakan konsentrasi salah satu reaktan, maka laju reaksi akan meningkat 4 kali lipat. Misalnya yaitu pada H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Dan reaksi ini juga merupakan reaksi orde 2 tipe 1 di mana laju reaksi bergantung pada konsentrasi H2, I2, tetapi I2 memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap laju reaksi. Yang berikut yaitu ciri-ciri reaksi orde 2 tipe 1. Di mana yang pertama itu laju reaksi itu meningkat secara kuadrat dengan peningkatan konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan yang kedua, yaitu laju reaksi meningkat secara linear dengan peningkatan konsentrasi reaktan yang memiliki pengaruh yang lebih kecil. Yang ketiga itu waktu paruh reaksi, di mana itu bergantung pada konsentrasi awal kedua reaktan. Poin yang berikut yaitu persamaan laju reaksi. Yang pertama itu persamaan laju reaksi di mana rate of reaction konstanta konsentrasi reaktan A di pangkat 2. Di sini laju reaksi akan sebanding dengan kuadrat konsentrasi reaktan A. Yang kedua itu persamaan diferensial laju, di mana persamaan ini akan menunjukkan bagaimana konsentrasi reaktan A berubah terhadap waktu. Di mana kita bisa lihat pada rumus di sini, yaitu minus D konsentrasi reaktan A per dt sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat 2. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa konsentrasi reaktan A akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan yang ketiga itu pemisahan variabel. Pada langkah ini, variabel konsentrasi reaktan A dan dt dipisahkan untuk mempermudah integrasi. Tujuan dari langkah ini itu adalah untuk mengintegrasikan kedua sisi persamaan untuk mendapatkan bentuk hubungan, di mana hubungan langsung antara konsentrasi reaktan A dan waktu T. Rumus dari persamaan ini yaitu D konsentrasi reaktan A per konsentrasi reaktan A pangkat 2 sama dengan minus konstanta kali dt. Dan persamaan ini kemudian, persamaan di samping ini kemudian kita integrasikan dari keadaan awal, yaitu di mana konsentrasi pada mula-mula dan konsentrasi waktu T mula-mula sampai dengan konsentrasi A. Di mana sisi kiri integral ini dengan konsentrasi konsentrasi reaktan A per D konsentrasi reaktan A pangkat 2 dengan batas bawah, yaitu konsentrasi reaktan A mula-mula dan konsentrasi reaktan A, yaitu merupakan konsentrasi terhadap reaktan A terhadap waktu.
dari integral tersebut itu merupakan bagian dari penyelesaian persamaan diferensial untuk reaksi orde 2, di mana sisi kiri integral dari konsentrasi zat reaktan A terhadap waktu. Setelah mengintegralkan kedua sisi ini, kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu minus 1 per konsentrasi reaktan A ditambah 1 per konsentrasi awal sama dengan minus konstanta dikali T, atau 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi mula-mula ditambah K kali T. Itu poin yang berikut, yaitu mengenai grafik. Bila dibuat grafik antara 1 per A terhadap T akan diperoleh garis lurus dengan slope adalah plus K dan interceptnya yaitu 1 per konsentrasi pada mula-mula. Pada grafik antara 1 per A terhadap T dapat kita lihat pada gambar yang ini, gambar di samping ini, di mana terdapat sumbu-sumbu grafik yaitu sumbu X atau horizontal, di mana ini menunjukkan waktu T. Biasanya itu kita ketahui dalam detik, menit, atau jam, tergantung pada laju reaksi. Sedangkan sumbu Y, di mana bersifat vertikal, menunjukkan nilai 1 per AT yang merupakan kebalikan dari konsentrasi reaktan A. Bagaimana cara kita menganalisisnya? Yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, linearitas. Jika grafik antara garis lurus ini mengonfirmasikan bahwa reaktan tersebut mengikuti kinetika orde 2. Dan yang kedua, menentukan konstanta laju K, di mana kemiringan garis AY per AX, di mana adalah nilai konstanta laju reaksi K. Jika garis lebih curam, maka laju reaksi itu lebih cepat. Poin yang berikut yaitu waktu paruh, di mana waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan bila separuh atau setengah konsentrasi dari reaktan A digunakan untuk bereaksi. Pada saat T sama dengan T, dengan 1 per 2, maka konsentrasi A yaitu 1 per 2 konsentrasi reaktan A mula-mula. Dengan persamaan ini kita akan menggunakan rumus, yaitu minus 1 per 1 per 2 minus 1 per 1 per 2 konsentrasi mula-mula ditambah 1 per konsentrasi mula-mula sama dengan K kali T 1 per 2. Atau kita juga menggunakan rumus persamaan 1 per 2 konsentrasi mula-mula sama dengan 1 per konsentrasi reaktan A mula-mula sama dengan K kali T setengah. Karena ini merupakan waktu paruh, maka ditambahkan dengan 1 per 2, di mana 1 per konsentrasi reaktan A mula-mula sama dengan K kali T setengah, di mana T setengah itu sama dengan 1 per konstanta konsentrasi reaktan A mula-mula. Lanjut pada materi tentang waktu paruh, di mana konsentrasi mula-mulanya itu 1, maka T setengahnya itu 1. Dan jika konsentrasi mula-mulanya 2, maka T setengahnya itu 0,5. Dan jika konsentrasi mula-mulanya 3, maka T setengahnya adalah 0,33. Dan jika konsentrasi mula-mulanya 4, maka T setengahnya yaitu 0,25. Dan jika konsentrasi mula-mulanya itu 5, maka T setengahnya itu 0,2. Dari tabel ini kita akan membuat persamaan. Misalkan kalau nilai K adalah 1, maka T setengahnya itu sama dengan
1 per konstanta konsentrasi A mula-mula, di mana T setengah itu sama dengan 1 per 1 kali 1. Jadi T setengahnya itu 1. Dari persamaan tabel di samping, kita akan mengetahui bahwa akan terlihat bahwa waktu paruh dari reaksi orde 2 tipe 1 akan berbanding terbalik dengan konsentrasi awal atau konsentrasi mula-mula. Jika semakin besar konsentrasi awal, maka semakin kecil waktu paruh. Oke. Baik, kesimpulan bahwa reaksi orde 2 tipe 1 sama dengan 2A itu menghasilkan produk dan kecepatan di mana minus D konsentrasi A per dt sama dengan konstanta konsentrasi A pangkat 2. Kalau integrasi yaitu 1 per konsentrasi reaktan A sama dengan 1 per konsentrasi mula-mula ditambah K kali T. Sedangkan satuan K itu sama dengan M pangkat 1 atau M pangkat 1 detik pangkat 1. Dimana kalau untuk T setengah itu 1 per 2 sama dengan 1 per K kali konsentrasi A. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.